Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BRIN yang kami hormati, moderator, fasilitator. Baru saja selesai dilaksanakan rapat terbatas kabinet tentang pengelolaan limbah B3 medis COVID, dan apa yang diidentifikasi dari rapat ini adalah bahwa menurut data yang masuk kepada pemerintah pusat dan direcord oleh Kementerian LHK bahwa limbah medis sampai dengan tanggal 27 Juli itu berjumlah 18.460 ton. Jadi limbah medis itu berasal dari Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma, tempat isolasi, karantina mandiri, uji deteksi maupun vaksinasi. Apa aja yang disebut dengan limbah medis itu seperti infus bekas, masker, vial vaksin, itu botolnya vaksin yang kecil itu, jarum suntik, kemudian face shield, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR antigen, dan alkohol, pembersih swab. Itulah yang disebut dengan limbah medis beracun berbahaya. Arahan yang keluar Bapak Presiden bahwa terhadap penanganan limbah medis ini kita harus intensifkan dan harus lebih sistematis, betul-betul dilihat dari titik paling jauh di lapangannya. Jadi diperhatikan bagaimana sistem itu bekerja dari rumah sampai ke pusat-pusat pelayanan juga atau paralel sampai kepada tempat penanganannya. Data ini sebetulnya menunjukkan, data yang tadi disampaikan itu berasal dari daerah, dari provinsi, tetapi itu kelihatan sekali bahwa datanya masih belum lengkap dan kementerian terus berusaha untuk melengkapinya. Jadi kalau perkiraannya asosiasi rumah sakit itu limbah medisnya itu besar sekali, bisa mencapai 383 kilogram per hari, 383 ton per hari. Memang fasilitas untuk kapasitas pengelola limbah B3 medis itu cukup, angkanya 493 ton per hari, tetapi persoalannya bahwa ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi arahan Bapak Presiden tadi supaya semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis, untuk menghancurkan limbah medis itu yang infeksius harus kita selesaikan. Ada memang di fasilitas pelayanan kesehatan itu insenerator yang belum berizin. Oleh karena itu sejak tahun lalu Kementerian LHK memberikan relaksasi. Jadi selain izin dipercepat, juga relaksasinya bahwa insenerator yang belum punya izin itu diperbolehkan beroperasi dengan syarat bahwa suhunya 800 derajat Celcius dan terus diawasi oleh Kementerian LHK. Fasilitasnya itu, arahan yang telah Bapak Presiden tadi bahwa dengan fasilitas dan dukungan anggaran yang ada, apakah dari dana Satgas COVID ataukah dari dana DBH DAU, jadi ada dana transfer daerah khusus dan lain-lain. DBH dana khusus untuk daerah itu bisa dipakai kira-kira masih diproyeksikan tadi ada kira-kira 1,8 triliun. Arahan Bapak Presiden ini akan diintensifkan lagi, yaitu kita bangun alat-alat pemusnah, apakah insenerator ataukah shredder, nanti yang akan dijelaskan sistem dan lain-lain oleh Kepala BRIN.
itu untuk segera direalisasikan dan segera diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk dilaksanakan. Jadi tentu saja tadi berkembang di dalam rapat bahwa ini adalah teknik dalam negeri dan akan dieksplor nanti di rapat berikutnya yang dipimpin oleh Pak Menko Maritim, dan pengawasan, pembinaan dan lain-lain juga harus dilakukan terus oleh KLHK. Tadi Ibu Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga menyampaikan bahwa kita sebetulnya menolak impor limbah B3. Tetapi Bea Cukai ternyata mendapatkan lagi menemukan penyimpangan, yaitu masuknya kontainer-kontainer yang merupakan limbah gitu. Oleh karena itu Kementerian LHK akan menangani ini dan kita tidak mentolerir sama sekali masuknya limbah B3, apalagi infeksius begitu ya, limbah medis. Jadi akan dipercepat sarana untuk penyiapan ini karena pada dasarnya dukungan dari pusat sudah ada dan potensinya juga ada, tapi di sisi lain juga Bapak Presiden mengharapkan atau meminta atau menginstruksikan kepada daerah juga untuk memperhatikan hal ini dan nanti akan dikoordinasikan. Terus terang memang pengaduan kepada KLHK soal limbah-limbah medis ini sedikit sekali dibandingkan dengan pengaduan-pengaduan seperti biasanya. Tapi kawan-kawan di Direktorat Jenderal memang mengikuti pemberitaan-pemberitaan di medsos dan dari media yang muncul dari kerja-kerja para jurnalis yang sudah saya record di Gakum, yaitu kejadian yang di Jawa Timur, Mbak Suci. Jawa Timur sama Purwakarta, dan saya dengar juga yang Jarum Suntik itu kemarin ya. Yang terakhir yang di Depok tuh di SMK lagi diinvestigasi oleh Pak Dirjen Gakum. Kemudian kalau yang di Purwakarta udah ketahuan itu dari ada jasa pengolahan limbah, itu sudah dikenakan sanksi administratif. Kemudian yang di Jawa Timur itu memang ada pengaduan ke KLHK, tapi ngadunya itu bahwa belepotan lah itu limbah-limbah medis di pinggir jalan, nggak tahu siapa yang bikin, jadi oleh KLHK diperiksa lalu ya dibersihkan gitu. Sebetulnya konsep pengawasan yang dilakukan oleh KLHK selama masa COVID ini masih berbentuk pengawasan dalam arti pembinaan. Jadi kita, karena kalau di undang-undangnya sih sebetulnya agak kejam itu ya, dia pidana maksudnya, Mbak Suci. Sekarang ini yang sedang terus diikuti oleh KLHK adalah namanya pengawasan pembinaan. Jadi ke pengaduan ataupun yang kita observasi ternyata salah, itu kita suruh dia perbaiki dulu, rapiin dulu gitu kira-kira. Kecuali ntar kalau udah ngaco gitu ya, baru deh masuk ke investigasi pidana dan sebagainya. Kemudian tadi saya juga melaporkan kepada yang terhormat Bapak Presiden dan Pak Wapres bahwa memang agak mengkhawatirkan yang dari rumah-rumah isoman ya. Sekarang kan istilahnya isoman RT. Jadi kan stafnya KLHK kan juga pada ada yang sakit-sakit juga, itu saya kontrol langsung gitu ke rumahnya. Saya bilang, kamu ngapain? Gimana Siti Valinya berapa dan lain-lain. Ini Bu katanya dijawab udah tanganin siapa? Saya bilang ini Satgas RT gitu. Terus polanya apa? Ya ini isoman RT gitu. Terus saya kan jadi dek aja gitu ya, bayangin. Jadi saya tadi melaporkan bahwa dengan demikian sebetulnya ini juga cukup krusial. Oleh karena itu kita memang mendorong bahwa kalau yang isoman-isoman
di masyarakat itu memang harus ada drop box. Harus ada drop box, harus ada plastik kantong membungkusnya, kemudian harus ada angkutan dan lain-lain. Tadi disepakati Menteri Perhubungan akan melihat bagaimana sistem ini lalu dari isoman diangkut dan sebagainya itu sampai ke tempat dimusnahkannya itu akan seperti apa. Kemudian kita sih sebetulnya berharap bahwa pemerintah daerah menjaga ini. Kalau tadi Mbak Suci tanya, apakah udah kelihatan peningkatannya sehubungan dengan peningkatan kasus gitu ya? Kalau dari konteks penularannya saya belum bisa lihat soal dari limbah medis, lalu kasusnya banyak, lalu menular bagaimana gitu. Tapi kalau lihat datanya ya Mbak Suci ya, kayak di Jawa Barat ya, di Jawa Barat itu pada tanggal 9 Maret jumlah limbahnya itu 74,03 ton. Pada tanggal 27 Juli jumlahnya sudah 836,975 ton. Jadi berarti kan berapa? 10 kali lipat lebih. Kita lihat lagi yang serem lagi kedengeran kan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah pada tanggal 9 Maret itu jumlah limbah medisnya 122,82 ton. Terus di tanggal 27 Juli datanya 502,401 ton. Berarti berapa tuh? 5 kali lipat ya kurang lebih. Jawa Timur di bulan Maret tanggal 9 509,16 ton, kemudian di 27 Juli itu 629,497. Kita kan tahu juga Jatim nggak seheboh Jabar gitu ya, Mbak Siti. Jadi ada logika peristiwanya, logika lapangan, ada logika datanya juga. Cuman ini kan saya baru mempelajari hanya dari data volume aja gitu. Banten ya, Banten itu di Maret tanggal 9 228,06 ton. Di 27 Juli 591,79. Di DKI di bulan Maret 7.496,56 ton, di tanggal 27 Juli 10.939,053 ton. Jadi kelihatannya ada korelasi itu Mbak Suci. Korelasinya ada dan kita juga mungkin memang harus diteliti banget kalau terkait penularannya. Ya terakhir kami mengajak tadi juga arahan Bapak Presiden. Saya tadi koreksi minta maaf ya, dana yang diproyeksikan untuk diolah bukan 1,8 sekian triliun tapi 1,3 maksimum 1,3 triliun kurang lebih yang diminta oleh Bapak Presiden untuk di-exercise untuk membuat sarana-sarana terutama insenerator dan sebagainya. Nanti akan dibahas oleh Pak Menko dengan Kepala BRIN dan KLHK dan semua kementerian yang terlibat. Jadi harapannya pemerintah daerah jangan lengah begitu soal limbah medis ini, ikuti perkembangan di lapangannya, sarana-sarananya. Jadi kalau lihat depo dan penetapan depo itu kan yang kontainer gede itu tuh ya yang suka ada di daerah-daerah ya, terus dilengkapi sama plastik. Itu sebetulnya yang bagus sih baru kelihatan kota-kota aja gitu ya, udah pasti DKI lah bagus lah kalau itu. Nah ini mungkin nanti juga termasuk yang disebut sarana gitu ya untuk menjaga jangan sampai membuat masyarakat jadi terinfeksi. Ya, Pemda mesti melihat ini karena di antara dana 1,3 itu ada kurang lebih yang 600 miliar itu adalah dana yang dialokasikan ditransfer kepada daerah. Gitu. Jadi tentu kesadaran masyarakat. Tadi Pak Kepala BRIN kan bilang soal masker. Kalau lihat datanya, masker itu
kira-kira bisa-bisa banyak banget gitu ya makainya, karena masker itu kira-kira diperpotong tuh 4 gram. Jadi berapa persen misalnya masyarakat kita yang pakai masker, nah itu bisa dikali. Kalau 50% aja ya masyarakat Indonesia pakai masker udah 130-an juta lebih. Misalnya gitu. Nah itu harus rapih menyiapkannya. Jadi jangan main asal apa segala macam. Tapi yang jelas saya udah menulis surat kepada pemerintah daerah pada bulan Maret ketika kita mulai ada vaksinasi, kemudian mulai isoman itu, kita menegaskan bahwa limbah medis COVID tidak boleh dibuang ke TPA. Itu kalau dibuang ke TPA berarti bisa kena sanksi gitulah kira-kira. Oleh karena itu kami minta pemerintah daerah untuk berhati-hati dan mentaati soal ini. Apalagi itu tadi yang buang-buang di pinggir jalan, Mbak Suci, kan gawat gitu ya. Nah, terhadap hal ini kami akan intensifkan kawan-kawan di Direktorat Jenderal Pengawasan Limbah dan Direktorat Jenderal Gakum untuk terus intensif. Tapi saya juga menghimbau pemerintah daerah untuk memperhatikan datanya, menyiapkan datanya dan melaporkan supaya ada integrasi ya, penanganannya juga jadi baik. Dan masyarakat, saya berterima kasih sekali apabila ada laporan kepada KLHK karena bisa langsung direspons. Terima kasih ya pertanyaannya.